Halo semuanya, sebelumnya kalian pernah belum sih mendengar tragedi pembantaian keluarga kerajaan Nepal? Yang dimana tragedi ini tuh merupakan salah satu peristiwa paling kelam dan memilukan dalam sejarah Nepal. Yang dimana tragedi ini tuh terjadi pada tanggal 1 Juni 2001 di Istana Narayana Haiti, tempat tinggal keluarga kerajaan Nepal. Yang dimana dalam waktu singkat 10 orang anggota keluarga kerajaan tewas, termasuk Raja Bendra dan Ratu Eshawaraya. Bagaimana kelanjutannya? Cekidot. Berawal dari cinta yang tidak direstui. Hubungan antara putra mahkota kerajaan Nepal yang bernama Pangeran Devendra dan kekasihnya yang bernama Devyani Rana yang dimulai dari tahun 1990, yang saat keduanya itu sedang menempuh pendidikan di Eton, sebuah kota kecil di Inggris. Devyani Rana ini adalah seorang putri dari seorang politis sekaligus pengusaha yang berasal dari keluarga terpandang. Ayahnya sendiri ini bernama Pasupati Samserana yang pernah menjadi menteri di 5 kementerian yang berbeda di bawah kekuasaan Raja Birendra. Dan pada awalnya, baik dari pihak istana maupun keluarga Devayani ini tuh gak ada yang tahu tentang hubungan Devendra dan Devayani. Dan hubungan mereka tuh diketahui beberapa tahun kemudian saat Devendra berniat ingin menikahi Devayani. Namun hubungannya ini tuh gak direstuin gitu, gak direstuin dari keluarga kerajaan maupun dari keluarga si Devayani, lebih tepatnya dari ibunya. Keluarga kerajaan disebut ini menolak Devayani karena si Devayani ini masih memiliki darah India dari garis ibunya, meskipun si Devayani berasal dari keluarga terpandang. Dan alasan ini merupakan kayak imbas dari hubungan kurang baik di antara Nepal dan India pada saat itu. Namun sumber lain menyebutkan ibu Devayani ini pernah dihubungi nenek dari Devendra. Ibu Devayani yang saat itu tidak tahu hubungan putrinya dengan Devendra menyebut keluarga kerajaan Nepal itu tuh terlalu miskin. Dan sedangkan Devayani disebut memiliki lebih dari 50 juta rupiah Nepal di bank yang berbeda. Sedangkan Devendra harus bertahan dari tunjangan pemerintah yang sebesar 2,4 juta rupiah. Dan tanpa mereka sadari, percakapan antara keduanya ini telah menutup peluang Devendra dan Devayani untuk menikah. Dan sejak saat itu, Devendra dan ibunya ini berseteru dengan kurun waktu yang sangat lama. Langsung bikin status broken home. Oke, lanjut. Lalu perseteruan ini tuh memuncak pada tanggal 1 Juni 2001, yang dimana saat itu lebih dari 20 kerabat keluarga dan bangsawan kaya itu lagi berkumpul makan-makan di istana Narayana Haiti. Ya, lalu si Devendra ini datang dalam keadaan mabuk dan berperilaku buruk dengan seorang tamu. Raja Bendra jadi marah dan mengusir putranya itu ke kamarnya di lantai atas. Setelah setengah jam kemudian, Devendra ini turun lagi ke lantai bawah dengan membawa pistol dan senapan serbu M16. Dan ia mulai main PUBG. Lalu ia pun masuk ke kamar ayahnya dan dia menembak ayahnya hingga tewas. Lalu Devendra berlari ke taman dan menembak ibunya serta kedua adiknya, yaitu Pangeran Niraja dan Putri Sahuruti. Dan beberapa anggota keluarga kerajaan lainnya. Tidak lama setelah kejadian itu, Devendra kembali ke kamarnya dan menembak kepalanya sendiri. Ia terluka parah hingga tidak sadarkan diri. Dan setelah kejadian di istana itu, Devendra ini terbaring di rumah sakit dalam keadaan koma.
Dalam keadaan tidak sadar, Dipendra ini itu ditobatkan sebagai Raja Nepal yang baru, yang dimana ia menggantikan posisi sang ayah yang tewas di tangannya sendiri. Yang penobatannya ini tuh dilakukan oleh Badan Penasehat Kerajaan Raj Parishat, yang terdiri dari Perdana Menteri, Ketua Pengadilan, dan Panglima Angkatan Bersenjata. Raj Parishat melakukan penobatan setelah mengumumkan kematian Raja Birendra kepada publik. Namun, karena Dipendra ini secara fisik tidak dapat mengurus urusan negara, Raja Parishat mengangkat Pangeran Gyanendra sebagai pemangku raja. Gyanendra adalah adik dari Raja Birendra. Langkah Gyanendra sebagai Raja Nepal itu tidak berjalan mulus, di mana fenomena ini muncul karena banyak publik yang nggak percaya terhadap kepemimpinan Gyanendra, bahkan menjadi awal mula runtuhnya sistem monarki di Nepal. Dan sejak memegang kuasa di tahun 2001, gelombang protes terhadap Gyanendra terus meluas. Kelompok gerilyawan Maois menjadi pelopor dalam resolusi tersebut dengan tujuan agar sistem monarki dihapus dan Nepal menjadi negara republik. Lalu hasilnya, pada sidang yang digelar Majelis Konstitusi Nepal pada 29 Mei 2008, diputuskan bahwa Nepal beralih dari sistem monarki ke republik. Resolusi itu didukung 560 orang anggota dan hanya ditolak 4 orang anggota. Dan itulah fakta di balik tragedi pembantaian keluarga kerajaan Nepal. Bagaimana menurutmu? Sungguh tragis bukan yang mereka alami ini? Dan jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Saya Muhammad Faisal dengan ini mengucapkan terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menjalani aktivitas kalian.